Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami hormati, yang kami cintai, dan juga pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Pemirsa Al-Iman TV melalui media-media sosial, dan juga kami berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita dapat berjumpa dalam media Al-Iman TV, ya. Kita dapat mendengarkan pengajian-pengajian melalui Suara Al-Iman, Radio Suara Al-Iman juga. Ini adalah nikmat Allah yang besar kepada kita. Tadabbur ayat-ayat Allah tentang doa adalah bahasan-bahasan yang kita bahas pada pertemuan kita, di mana kita masih mengingat, ya, membaca kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang mempunyai keutamaan, dan doa-doanya tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita telah mempelajarinya, doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana masa mudanya, bagaimana setelah beliau mengenal tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia adalah seorang yang lurus pemahamannya. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih dalilnya? Dalilnya adalah, diantaranya adalah apa? Baitullah, Ka'bah. Dalam surat Ibrahim ayat ke-35 hingga 39, ya, kita akan dapati doa-doa Nabi Ibrahim, hingga ayat 51. Kita akan dapati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya doa-doanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim." Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Rabbi ja'al hadzal balada amina." Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu yang dimaksud adalah Makkah, negeri yang aman. Negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala. Dalam Al-Mukhtasar, dalam kitab Al-Mukhtasar fi tafsir, kita membaca tafsir ayat ini, bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, wadhkur, sebutkanlah, kisahkanlah, ayyuhar rasul, wahai rasul, Rasulullah SAW. Hina qala Ibrahim ba'da askana ibnahu Ismail wa ummahu Hajar biwadi Makkah, ya Rabbi ij'al hadzal balada alladhi askantu fihi ahli wa Makkah baladan dha amn la yusfaku fihi dam wa la yudlamu fihi ahad wa ab'id auladi
an ibadatil asnam. Kisahkanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Hina qala Ibrahim ba'da an askana ibnahu, ketika Ibrahim menempatkan anaknya di lembah bersama ibunya, ibu Ismail, yaitu Hajar, biwadi Makkah, di lembah yang bernama Makkah. Ya Rabbi, lalu dia berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini yang aku menempatkan keturunanku, keluargaku di kota Mekah ini, jadilah kota Mekah ini sebagai negeri yang da'aman, yang mempunyai keamanan. Tidak ditumpahkan darah padanya, tidak didolimi orang di dalamnya. Dan jauhkanlah aku dari penyembahan berhala. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Di sini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza al-balada aminan, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Nabi Ibrahim menginginkan kota Mekah, negeri yang ditempatkan keluarganya di situ, sebagai kota yang aman, negeri yang aman. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dan anak cucunya mendapat keamanan juga dari akidah-akidah yang salah, penyimpangan-penyimpangan dalam keyakinan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma da'alahu bil amni da'alahu wa li banihi bil amni. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Sa'di, tatkala Ibrahim alaihissalam memohon keamanan, maka dia juga memohon untuknya dan untuk anaknya keamanan dengan berdoa keamanan dari kesyirikan, ya. Waj'alni wa baniya na'budal asnam. Jadikanlah aku dan anak cucuku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang jauh dari kesyirikan, penyembahan berhala-berhala. Tsumma dzakara al-mujib li khawfi alaihi wa ala banihi bi kasrati man iftutina wa butuliya bi ibadatiha. Dan Nabi Ibrahim mengatakan atau berdoa, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembahan berhala. Kenapa? Karena alasan berikutnya dalam ayat ke-36-nya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, mereka banyak, berhala itu banyak memfitnah manusia, di mana manusia menyembah berhala-berhala. Faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa mengikutiku maka dia golonganku, barang siapa mendurhakai wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dalam tafsirnya, ya Rabbi innal asnam adlalna katsiran minan nas. Wahai Allah, ya Allah, banyak manusia tersesatkan karena berhala-berhala. Mereka menyangka haitsu dhannu annaha tashfa' lahum, berhala-berhala itu bisa menolong mereka, memberi pertolongan, syafaat kepada mereka. Kemudian wafutinu biha, mereka terfitnah dengan berhala-berhala itu. Wa abaduha min dunillah, mereka memberikan peribadatan kepada berhala-berhala itu. Faman tabi'ani, barang siapa mengikutiku minan nas fi tauhidillah wa ta'atihi, dalam mentauhidkan Allah, barang siapa mengikutiku dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa innahu min syi'ati wa atba'i, dia termasuk pengikutku. Wa man asani, barang siapa mendurhakaiku, falam yadba'ni, dan dia tidak mengikutiku, maka engkau Maha Pengampun. Falam yadba'ni fi tauhidihi wa ta'atihi fa innaka ya Rabb ghafurun lidunubi
man syi'ta an taghfira lahum wa rahimun bihim. Kata Ibrahim alaihissalam, dan kala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dari aku dan anak cucuku dari penyembahan berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup dalam masa manusia itu terjerumus dalam kesyirikan. Ya, di masa mudanya itu melihat masyarakat banyak terjerumus dalam kesyirikan. Kita dahulu ya tidak mengenal itu pengajian kitab ya, pengajian agama tentang tauhid, tentang syirik secara mendalam tidak mengenal. Kita melihat di masyarakat kita banyak terjerumus dalam kesyirikan, banyak orang memelihara jimat-jimat, kedukun, ya kan? Kemudian hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Kita hidup di masa itu, melihat itu. Kemudian dakwah tauhid, dakwah salah berkembang. Para ustadz menerjemahkan, mengajarkan kitab-kitab tauhid, mengajak kita semuanya untuk belajar, memahami apa itu mentauhidkan Allah dan bagaimana menjauhi kesyirikan kepada Allah SWT. Nah, ini adalah nikmat yang besar. Sehingga anak-anak kita, generasi anak-anak kita, mereka hidup dalam mengenal apa itu tauhid. Berbeda dengan keadaan kita dulu waktu masih muda. Kalau kita masih muda, kita tidak mengenal ya, pengajian-pengajian tentang tauhid. Ya, jarang sekali kita mengenalnya. Sunnah Rasulullah SAW, jarang sekali kita mengenalnya. Namun anak-anak kita hidup dalam masa yang saat ini mengenal apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Dakwah tersebar di mana-mana. Media sosial, televisi, YouTube, semuanya penuh dengan ilmu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal ini. Penting sekali ya kita mempelajari tentang apa itu tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Mengapa demikian? Di antara doa Nabi Ibrahim adalah waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa ini kita hafalkan ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala. Kenapa demikian? Kita sering mendengar ya, pengajian-pengajian, sesungguhnya Allah mengampuni dosa, ya, atau tidak mengampuni dosa, dia dipersekutukan Allah SWT. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Kita sering mendengar itu. Ya. Kita sering mendengar tentang beribadahlah kepada Allah, jauhlah kesyirikan. Kata-kata ini, ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah yang kita dengarkan ini, di antara nikmat-nikmat Allah yang kita jumpai di masa kita ini. Kita hidup dan mengenal apa itu tauhid. Maka teruslah kita belajar ya. Jangan kalau kita sudah belajar, saya sudah belajar Ustaz, kitab itu, sudah belajar pengajian itu. Diulang-ulangi terus. Sehingga kita mengetahui, meyakini bahwasanya dosa yang terbesar, yang paling membahayakan di muka bumi ini adalah mempersekutukan Allah SWT. Siapa yang menyatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dia dipersekutukan dengan sesuatu. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah para rasul diutus. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dijauhkan dirinya dan anak cucunya dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu. Kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim. Kita mempelajari sejarah Nabi karena kita ingin mencontoh mereka, mencontoh Nabi, bagaimana manusia-manusia yang soleh, manusia yang dipilih Allah SWT hidup di dunia ini, dan kita hidup di dunia ini.
Kita melihat keadaan masyarakat, akidah mereka, keyakinan mereka, agama mereka. Dan para nabi juga demikian, melihat agama saat itu, keyakinan masyarakat saat itu. Mereka kufur kepada Allah SWT, mereka durhaka kepada Allah SWT, walaupun bermacam-macam bentuknya ya, dalam kekufuran kepada Allah SWT. Namun intinya satu ya, yaitu bahwasanya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya agama A, agama B, agama intinya satu, yaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mentauhidkan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, terjatuh dalam kesyirikan, tidak memberikan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Qur'anul Karim kita akan dapat dalam surat Al-An'am ayat 90. Kita diperintahkan untuk mengikuti, mempelajari petunjuk-petunjuk para nabi. Al-An'am ayat 90. Fabihudahum, maka terhadap petunjuk mereka iktadih, contohlah. Para nabi kita ikuti. Kemudian juga Allah SWT berfirman, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul kami utamakan, kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kita yakin demikian. Berbeda-beda tingkatnya. Dan yang paling utama dari para rasul adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu adalah Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam. Pemirsa Al-Iman TV, Ibrahim hidup dalam suasana masyarakat yang masyarakat tersebut akidahnya, keyakinannya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, keluarga Ibrahim alaihissalam yang paling dekat, ayah beliau, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 74. Idz qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepadanya Azar. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di lembah atau di negeri yang saat itu terjatuh dalam kesyirikan. Hingga ayahnya terjatuh dalam kesyirikan. Berdakwahlah Nabi Ibrahim kepada keluarganya, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin" dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nabi Ibrahim demikian juga mendakwahkan dakwah, mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa mudanya dia melihat kesyirikan, dia melihat penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala dan dia mengingkari, dan Allah SWT memberi petunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Allah menjadikan sebagai pemimpin, sebagai imam yang kita contoh dalam agama kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahum qala inni ja'iluka linnasi imam qala min dzurriyyati. Ingatlah ketika kami menguji Ibrahim, Rabbnya menguji Ibrahim dengan beberapa kata, beberapa kalimat. Lalu perintah-perintah itu Nabi Ibrahim ditunaikan oleh Nabi Ibrahim. Fa'atammahum. Maka Allah menyatakan qala inni ja'iluka linnasi imama. Kami menjadikanmu sebagai imam wahai Ibrahim. Kita dapati
ketauhidan yang diajarkan Ibrahim alaihissalam, kita dapati jejaknya, ya. Apa itu? Yaitu diantaranya adalah Baitullah. Di mana dalam surat Ibrahim ayat ke-36, di mana Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir zar' 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka melaksanakan salat. Ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhanku, Tuhan kami, aku menempatkan keturunanku di lembah yang tidak punya tanaman di samping rumahmu. Inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ini aku lakukan ya Allah agar mereka mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minat thamarat, berilah mereka buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri, Sarah dan Hajar, dan menempatkan Hajar di Mekah, ya, Sarah di Syam, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan keturunannya adalah orang-orang yang tetap menegakkan salat. Dia menempatkan keturunannya di Baitullah, samping Baitullah, agar mereka tetap mendirikan salat. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ini, ayat ke-30, 37-nya. Rabbana, dalam tafsir, ya, dalam tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir, Rabbana inni askantu ba'da dzurriyyati, ayat ke-37 dalam surat Ibrahim. Ya Allah, aku menempatkan keturunanku, sebagian keturunanku, ya, tidak semuanya, karena sebagian di Syam, ya. Wahum ibni Ismail wa abna'uhu biwadin wa huwa Makkah la zar'a fihi wa la ma bijiwari baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan anakku dan anak-anak keturunannya di lembah yang tidak ada tanaman, yang bernama Makkah, tidak ada air, tidak ada tanaman, di samping rumahmu ya Allah. Rabbana askantuhum bijiwarihi, aku tempatkan keturunanku ini di samping Baitullah. Untuk apa? Liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat fihi, agar mereka salat di, atau menegakkan salat. Di sini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' 'inda baitikal muharram, Rabbana liqimis shalah. Ya Allah, aku tempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, samping rumahmu, agar mereka mendirikan salat. Wa dzalika annahu ata bi Hajar ummi Ismail wa bibniha Ismail alaihi salatu wassalam wa huwa fi ridha. Yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar bersama Ismail yang saat itu masih dalam gendongan, ya, disusui oleh Hajar, menempatkan di kota Mekah. Minasyam, berjalan, ya, bepergian. Kalau saat itu kendaraannya kan cuma hewan, ya, unta, kuda, ya, dari Syam, dari negeri Syam, Filistin, Suriah, ya.
dari Syam, hatta wada'aha fi Makkah, lalu menempatkannya di kota Makkah. Wa hiya idzaka laisa biha sakan. Saat itu di kota Makkah ya, tidak ada tempat tinggal. Tidak ramai ya. Kalau sekarang begitu ramai ya. Kanan kiri, kelilingi Masjidil Haram, hotel-hotel ya, penginapan-penginapan begitu ramainya. Ya. Walada wala mujib, tidak ada orang sama sekali. Tidak ada yang datang ke situ, tidak ada, kosong. Walamma wada'aha da'a rabbahu bihadza ad-du'ai. Tatkala dia menempatkan Hajar dan Ismail ya, sehingga nanti ada syariat kita tatkala sa'i dari Safa Marwa ya 7 kali ya, kita berputar selama 7 kali ya, sampai kemudian kita selesai. Itu adalah syariat daripada, kisah daripada Ibrahim. Kita mengenang Ibrahim dan Hajar ya, yang ditempatkan oleh Ibrahim di kota Mekah itu. Mutadarri'an mutawakkilan ala Rabbi. Dia berdoa kepada Allah SWT, Nabi Ibrahim, menempatkan Hajar dan Ismail di lembah yang tidak ada tanaman dengan bertawakal kepada Allah, tunduk kepada Allah SWT. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku tempatkan sebagian keturunanku, la kullu dzurriyyati, bukan seluruh keturunanku, lianna Ishaq fi Syam, karena Ishaq ditempatkan bersama Sarah di Syam, wa baqi banihi kadzalik, dengan juga anak-anaknya yang lain di negeri Syam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditempatkan Ismail di lembah di kota Mekah. Wa inna askana fi Makkah Ismail wa dzurriyyatahu, dan dia hanya menempatkan keturunannya yaitu Ismail, hanya Ismail ya yang ditempatkan di kota Mekah. Sambil dia berdoa kepada Allah SWT, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar', di lembah yang tidak ada tanaman, ai lianna ardha Makkah la tasluh lizira'ah. Kota Mekah atau negeri Mekah, tanah di kota Mekah tidak cocok untuk pertanian. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan di situ? Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat ya Allah. Ai ij'alhum muwahhidina muqiminas shalah lianna iqamatas shalah min ahassi afdhalil ibadat ad-diniyah, faman aqamaha kana muqiman lidini. Setelah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya, jadikanlah negeri-negeri yang Mekah gitu ya, negeri Mekah ini negeri yang aman gitu ya. Kemudian dia berdoa lagi kepada Allah SWT, Rabbi ja'al, ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku termasuk orang-orang yang mentaatkan Allah SWT, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka kemudian memohon kepada Allah SWT ya. Setelah memohon kepada Allah agar dijauhkan dari syirik, dijadikan anak keturunan sebagai orang yang mentaatkan Allah ya, tidak percaya jimat-jimat gitu ya, tidak percaya kepada hal kesyirikan gitu ya. Setelah memohon agar dijadikan orang yang mentaatkan Allah, Nabi Ibrahim berdoa juga agar keturunannya dijadikan orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, aku tempatkan anak cucuku di sini agar mereka mendirikan salat. Ij'alhum muwahhidin, jadikanlah mereka orang-orang yang mengesahkan Engkau ya Allah. Muqimin shalah, mendirikan salat. Lianna iqamatus shalah, karena mendirikan salat adalah amalan yang paling khusus, paling utama.
ibadah agama yang paling utama, paling khusus, salat. Barang siapa menegakkan salat, maka berarti dia menegakkan agamanya. Salat ya ikhwah. Mendirikan salat. Ini berarti orang yang memberikan agama, yaitu dia diri dari salatnya. Apakah dia memberikan agama? Tidak. Dari salatnya. Setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Muqimi as-salah li'anna iqamatus salah min akhassi afdal ibadah al-diniyah wa man aqama kana muqiman lidinihi. Waja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah hati manusia, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Ai tuhibbuhum. Jadikan hati-hati manusia cinta kepada mereka, keturunan Nabi Ibrahim yang tinggal di kota Mekah. Wa tuhibbul mawdi' alladhi hum sakinuna fi, dan mencintai negeri yang keturunan Nabi Ibrahim ditempatkan di negeri itu. Dan terjadi memang. Kita cinta kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita cinta kepada Rasulullah SAW yang dilahirkan di kota Mekah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum. Engkau wahai Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Cinta kepada Rasulullah SAW, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cinta kepada kota Mekah. Setiap kita datang tawaf, selesai urusan, kemudian kita pulang, terasa rindu ada dalam hati kita, ingin kembali. Dan saat pandemi ini ya, sejak bulan Maret tahun yang lalu hingga sekarang bulan Agustus ya, hampir 2 tahun, setahun setengah, kita kaum muslim di Indonesia belum bisa berziarah, mengunjungi kota Mekah. Padahal mereka sangat rindu sekali terhadap kota Mekah. Fa'ajabahu Allahu du'aahu. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ini. Wa akhraja min dzurriyyati Ismail Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam Rasulullah SAW dilahirkan. Hatta da'a dzurriyyatahu, hingga Rasulullah SAW dilahirkan dari keturunan Ismail. Wa ajaba Allah du'ahu wa akhraja min dzurriyyati Ismail Muhammad SAW hatta da'a dzurriyyatahu ila ad-din al-islami wa ila millati abihim wa Ibrahim wa ila millati abihim Ibrahim. Dan Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah SWT Rasul, mendakwahkan agama ayahnya, agama kakeknya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajak kepada agama Islam, kepada agama Ibrahim. Fastajabu lahu wa saru muqimi as-salah. Maka akhirnya hingga sekarang kota Mekah, manusia mendirikan sholat di sekitar kota Mekah. Nah ini juga doa Nabi Ibrahim ya. Kalau kita melihat di televisi siaran kota Mekah gitu ya, sholat, mereka memberikan sholat. Ini di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Aku tempatkan keturunanku di lembah ya Allah, ghairi dzi zar', yang tidak ada tanaman, itu kota Mekah. Untuk apa? Agar mereka mendirikan salat ya Allah. Aku tempatkan inda baitika, di samping rumahmu ya Allah. Liuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Rabbi inni askantu, ditempatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail ya, Ismail alaihissalam dan Hajar ditempatkan oleh
Nabi Ibrahim di kota Mekah. Dengan doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah. Ya Allah, aku tempatkan keturunanku ini ya Allah di kota Mekah agar mereka mendirikan salat. Dan ternyata betul. Sampai sekarang kita lihat kota Mekah. Manusia mengelilingi Baitullah mendirikan salat. Bukan hanya itu saja, doa yang dipergunakan oleh Allah, doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah SWT. Di antara doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah SWT adalah hati manusia cenderung kepada senang cinta kepada kota Mekah. Ya, dengan faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia cinta cenderung kepada kota Mekah. Demikianlah kita semua kaum muslimin sangat cinta dan rindu kota Mekah. Warzuqhum minats tsamarat. Bukan hanya itu saja, berilah rezeki buah-buahan. Di kota Mekah sekarang banyak sekali buah-buahan. Ini doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim salam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faradallahu hajja hadzal bait alladhi askana bihi dzurriyyata Ibrahim wa ja'ala fihi sirran ajiban jadiban lil qulub فهي تحج ولا تقضي منه وطرا على الدوام بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوكه وعظم ولعه. Tatkala manusia melaksanakan syariat Ibrahim alaihissalam, di mana itu adalah yaitu syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu melaksanakan haji. Di mana ini adalah syariat Allah SWT yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan dapati rahasia-rahasia yang menakjubkan. Dan kalau seorang melaksanakan haji, melaksanakan umrah, di mana seorang yang melaksanakan ibadah haji, umrah, tidaklah mereka tawaf, sa'i, sholat ya, di sekitar Masjidil Haram. Kemudian pulang, dia rindu. Balik lagi, tawaf, sa'i, melaksanakan haji. Pulang, rindu lagi. Balik lagi, tawaf. Dilakukan berulang-ulang ini bukan selesai hilang kerinduannya, justru semakin rindu. Berulang-ulangnya bertawaf ya di Ka'bah itu bukan semakin capek kemudiannya dan pegel nggak mau tidak, semakin rindu kita. Ini kita merasakan ya saat kita tawaf di Ka'bah itu, kita selesai melaksanakan ibadah umroh misalnya, kemudian kita pulang ke penginapan, masuk lagi tawaf lagi. Udah capek tapi terasa hati penuh dengan kerinduan. Pulang lagi kita sholat, balik lagi sholat asar, tawaf lagi, pulang lagi mau sholat maghrib, tawaf lagi, terus. Ini di antara rahasia yang menakjubkan yang kita rasakan tatkala kita berada di Baitullah Al-Muharram. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun, dan bila rezeki agar mereka bersyukur ya Allah. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, maka semua buah-buahan segala sesuatu datang ke kota Mekah. Gampang ya kita beli buah. Beli apa? Jus misalnya. Jusnya langsung di botol gitu ya. Kalau di Indonesia kan jus langsung di freezer kita beli ya. Kita beli ke toko jus langsung di botol dengan harga murah. Buah-buahan ya.
padahal tidak ada tanaman-tanaman buah-buahan. Inilah dari doa Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian dalam doa Nabi Ibrahim yang lain, ayat selanjutnya, ayat ke-38, Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terang-terangan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi di langit dan di bumi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat ke-38-nya. Kemudian ayat ke-39-nya, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku anak saat aku sudah tua, ya, Ismail dan Ishaq, ya. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mendengar ya Allah. Maksudnya Allah Maha mendengar doa-doa. Kemudian ayat 40-nya doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, demikian juga keturunanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal doa, dan terimalah doaku ya Allah. Ayat ke-41-nya doa Nabi Ibrahim lagi juga, ya. Rabbana ufirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, ampunilah orang tuaku, walil mu'minin, ampunilah orang yang beriman, yauma yakumul hisab, pada hari hisab. Mari kita membaca tafsir ayat ini. Rabbana innaka ta'lam kulla ma nusirruhu. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang apa yang kami rahasiakan. Wa kulla ma nujhur bihi, dan segala hal yang kami menjaharkan, kami tampakkan, Engkau mengetahui ya Allah. Wala yakhfa 'ala Allahi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi. Bal ya'lamhu. Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Fala yakhfa 'alaihi ihtiyajuna wa fakruna ilaihi. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT. Apa yang kita inginkan, ya, kefakiran kita kepada Allah SWT, semuanya Allah SWT mengetahuinya. Kemudian Rabbana, kemudian berdoa kepada Allah SWT. Setelah berdoa kemudian mengucapkan Alhamdulillah Nabi Ibrahim dalam ayat ke-30, ayat ke-39-nya, di mana Nabi Ibrahim berdoa, bersyukur, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi wahaba lil, yang memberikan aku, wahaba li alal kibar, di masa tuaku, Ismail dan Ishaq. Asyukru wa thana lillah subhanahu alladzi ajaba du'ai an yahba li minas salihin fa'atani ala kibari sinni. Allah SWT memberiku, kata Ibrahim AS, anak di masa tuaku, maka syukur, sanjungan, pujian kepada Allah SWT aku berikan, aku limpahkan untuk Allah SWT yang memperkenankan doaku. Di masa tuaku diberi oleh Allah SWT Ismail, anak Ismail nama dari Hajar, kemudian Ishak di masa tua juga dari Sarah. Kata Ibrahim, inna rabbi subhanahu sami'u du'ain, du'ai man da'ahu, sesungguhnya Allah mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Nah, ini keyakinan juga, ya, bahasanya Allah itu as-sami', inna Allah sami', sesungguhnya Allah SWT maha mendengar doa-doa kita. Ali, maha mengetahui. Kita yakini bahasanya Allah SWT mengabulkan doa-doa kita. Maka janganlah berputus asa dari berdoa kepada Allah SWT. Apa yang kita inginkan,
dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita mohon kepada Allah SWT. Rabbana, sambil kita mohon kepada Allah ampunan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu dzalimin. Kemudian kita berdoa memohon apa yang kita panjatkan, kita inginkan dalam kehidupan dunia ini. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon kepada Allah SWT dalam ayat 40-nya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang termasuk orang yang mendirikan salat. Ya Rabbi ja'alni muaddiyan lis-salati al-akmali wajhin. Jadikan aku orang yang mendirikan salat yang sesuai dengan sunnah, salat yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sempurna. Wa ja'al dzurriyyati mimman yu'addiha kadzalik, dan juga jadikanlah anak-anakku, keturunanku orang yang mendirikan salat, ya. Mendirikan salat, yaitu yang berarti adalah menunaikan rukun-rukunnya, tomakninahnya, ya. Kita mohon kepada Allah agar kita ini terus orang yang mendirikan sholat, ya, tidak buru-buru. Beda ya, mendirikan sama menunaikan sholat beda. Kalau mendirikan yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, melaksanakan rukun-rukunnya, ya. Kemudian waj'al dzurriyyati mimman yu'addiha kadzalik ya Rabbana wa ajib du'ai waj'alhu maqbulan indak. Ya Allah, jadikanlah, terimalah doaku ini di sampingmu ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jadikanlah doaku ini diterima olehmu ya Allah, ya. Kemudian ayat 41-nya dalam tafsirnya, Rabbana ufirli dunubi. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku. Rabbana ufirli dunubi waghfir dunuba walidayya ya. Dan ampunilah dosa ayahku. Saat itu ayahnya Nabi Ibrahim dalam keadaan musyrik, mempersekutukan Allah SWT. Dan qalaha qabla an ya'lam an abahu aduwwun lillah. Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Ibrahim ayat ke-41 ini. Dia belum mengetahui bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap dalam kesyirikan, ya. Walamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Tatkala Nabi Ibrahim tahu bahwasanya ayahnya diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berlepas diri dari ayahnya. Dia berdoa kepada Allah SWT, Rabbana firli wa liwadayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab, dan ampunilah orang-orang yang beriman, dosa-dosa orang beriman pada hari manusia berdiri untuk dihisab di depan Tuhan mereka. Pemirsa Al-Iman TV, doa Nabi Ibrahim. Ya, ayat 40 ini kita hafalkan, ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ayat 41-nya, Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan doa Nabi Ibrahim yang awal tadi yang kita baca dalam ayat 35-nya, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mohon kepada Allah Subhanahu agar menjadikan negeri ini, negeri Indonesia, negeri yang aman dari penyakit-penyakit, ya, kejahatan-kejahatan, aman dari kesyirikan-kesyirikan. Rabbi ja'al hadzal baladan amina, ya, aman dari kesyirikan, aman dari penyakit, aman dari wabah. Kita mohon kepada Allah SWT, Rabbi ja'al hadzal baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhlah kami dan anak keturunan kami dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah menjadikan negeri kita, negeri Indonesia, negeri yang aman. Aman dari penyakit, aman dari kejahatan, aman dari kesyirikan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang jauh dari penyembahan-penyembahan berhala. Dan kita mohon juga kepada Allah agar anak cucu kita demikian juga. Kemudian dalam ayat ke-40-nya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah menjadikan kita orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jauhkanlah aku, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat. Mari kita belajar salat, ya, mempelajari ulang tuntunan atau tata cara salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, agar kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Dan kita mohon kepada Allah SWT, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati, dan juga anak cucu kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Ini diantara keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan sebagian keturunannya di Baitullah agar mereka mendirikan salat. Maka jangan jauhkan tempat kita dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mendekat dengan masjid. Jangan jauh dari masjid. Salat 5 waktu, ya, pergi ke masjid. Jika Anda mencari tempat rumah, carilah perumahan yang ada masjidnya. Anda mendengarkan suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah. Apalah artinya Anda mempunyai rumah yang mewah, di lingkungan rumah yang mewah, namun tidak ada terdengar suara adzan sama sekali. Anda tinggal di negeri Muslim, negeri Indonesia, maka suara adzan adalah suara yang paling yang kita cintai, kita dengarkan. Karena kita ingin seperti Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, ya Allah. Terdengar suara adzan, kita berangkat ke masjid. Jadikanlah anak-anak cucuku juga orang yang mendirikan salat. Kemudian akhir doa adalah doa memohon ampunan kepada Allah SWT. Rabbana Rabbi firli, ampunlah dosaku, ya wali walidayya, ampunlah doa orang tuaku, walidayya, kedua orang tuaku, ampunilah ya Allah. Walil mu'minin, juga orang-orang beriman, ampunilah. Pada yauma yakumul hisab, pada hari di Allah SWT membangkitkan manusia, kita dihisab oleh Allah SWT. Mudah-mudahan doa-doa ini bisa kita hafalkan, ya. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita dijadikan sebagai manusia yang mengikuti petunjuk Nabi, para Nabi, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, mentauhidkan Allah SWT, mendirikan salat, menunaikan salat, mendirikan salat, ya, dan menjadi manusia yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bahasan yang akan datang, bahasan tentang mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi doa-doa para nabi dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita tutup dengan doa kafaratul majlis pada pertemuan kita kali ini. Kebenaran datangnya dari Allah SWT, kesalahan datangnya dari saya, dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.